Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan serta hikmah yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi ini. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati di bumi. Kemudian Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihissalam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam, manusia pertama di Saga. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Nabi Adam alaihissalam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak itu untuk bersujud merasa lebih baik daripada manusia karena dia diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika, Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon huldi. Bertahun-tahun, Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya berhasil. Nabi Adam lalu memetik pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun, setelah itu, Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka pun tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda selama 40 tahun. Mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh dengan kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, beternak,
dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya, Qabil yang membunuh Habil. Adam sangat murka terhadap Qabil. Allah lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah. Malaikat lalu mencabut nyawa Adam, memandikannya, mengafani, menyalatkan hingga menguburkannya. Kemudian, apa yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Adam alaihissalam? Banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi, saya ingin mengambil hikmah yang saya bisa tanggapi daripada cerita ini. Apa itu? Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia sesat. Akan tetapi, tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selalu menerima tobat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Itu saja hikmah yang bisa saya ambil daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.